Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 54. Perubahan Farah. Fatir yang baru terjaga dari tidurnya dengan cepat duduk dan beranjak dari atas tempat tidur. Fatir sedikit berlari menuju ke kamar mandi. Pria itu begitu sangat mencemaskan istrinya saat ini sedang melakukan rutinitas paginya, mengeluarkan semua sudah dimakannya semalam. Sayang, ucap Fatir masuk ke kamar mandi dan berdiri di belakang istrinya. Clarissa tidak bicara sama sekali. Dia hanya fokus mengeluarkan apa saja yang sudah dimakannya semalam. Fatir tidak ada henti-hentinya mengusap punggung istrinya sambil terus berdoa agar istrinya menjadi mengeluarkan apa yang dimakannya semalam. Fatir tidak tega melihat kondisi istrinya yang seperti ini. Obat anti mual yang diberikan sudah yang sangat bagus, namun tidak mengurangi morning sickness istrinya. Clarissa berhenti setelah berhasil membuka isi perutnya tanpa ada yang tersisa. Clarissa hanya diam tanpa bisa berbicara. Tenggorokannya terasa amat pedih, pedas, dan pahit. Clarissa mengusap air matanya yang menetes. "Bang, gendong Risa," ucap Clarissa setelah membasuh mulutnya dan berkumur-kumur. Fatir menganggukkan kepalanya. Suara istrinya sudah hilang saat berbicara, namun Fatir masih bisa memahami apa yang dipinta oleh istrinya. Fatir menurunkan kantong infus istrinya dan minta istrinya memegang seperti biasa. Fatir memandang wajah istrinya yang begitu sangat pucat. Direbahkannya tubuh istrinya di atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Diusapnya keringat yang menempel di kening pelipis keningnya. Fatir menatap sendu istrinya. Pria itu seakan tidak mampu mengeluarkan satu kata pun dari tenggorokannya. Baru semalam ia merasa senang bila istrinya kuat makan, namun sekarang istrinya kembali mengeluarkan apa yang dimakannya. "Abang ambilkan minum ya," ucapnya. Clarissa menggelengkan kepalanya dan memejamkan matanya. Fatir duduk di atas tempat tidur sambil terus mengusap-usap kepala istrinya. Pria itu tidak ingin meninggalkan istrinya. Clarissa terbangun ketika perawat masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti kantong infusnya yang sudah habis. "Sudah bangun," ucap perawat tersebut sambil tersenyum. "Sudah, Ses," ucap Clarissa menjawab pertanyaan perawat itu dengan suaranya yang serak. Kata Pak Fatir, tadi malam Ibu Clarissa sudah makan dengan banyak, tapi pagi dikeluarin lagi ya, ucapnya. Clarissa sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Perawat itu masukkan obat serta vitamin melalui selang infusnya. "Saya permisi dulu ya, Bu," ucap perawat yang bernama Nena itu ketika melihat Fatir sudah keluar dari ruang ganti pakaian. Clarissa menganggukkan kepalanya saat perawat yang meninggalkan kamarnya. Clarissa memandang suaminya yang berjalan mendekatinya. Suaminya sudah berpakaian rapi dan memakai jas. Fatir berjalan mendekati tempat tidur istrinya dan duduk di tepi tempat tidur, di mana istrinya masih berbaring di atasnya. Pria itu mengusap kepala istrinya dan mencium keningnya. "Gimana rasanya?" ucapnya. "Udah lumayan," ucap Clarissa dengan wajah begitu sangat pucat. Fatir mencium bibir istrinya. "Abang mau ke kantor," ucap Clarissa memandang suaminya. "Iya, udah berapa hari ini enggak ada ke kantor. Bang udah banyak kerjaan sayang," ucapnya. "Iya, enggak apa-apa. Di sini juga ada perawat, ada mama, dan ada Devan juga Seren yang mandi dalam kamar. Jadi Risa enggak ngerasa sepi," ucap Clarissa. "Kalau bisa, nanti kita coba makan lagi ya," ucapnya. "Nanti, kalau selera Risa makan," ucap Clarissa yang tersenyum. Fatir mencium perut istrinya yang masih rata. "Siang papi, sehat-sehat ya. Jangan nakal ya nak, kasihan mami," ucapnya. "Iya papi, cari uang yang banyak," ucap Clarissa menjawab suaminya. "Iya nak, papi cari uang yang banyak untuk Mimi," ucapnya.
Clarissa tersenyum mendengar ucapan suaminya. Abang udah rapat pagi ini, abang buru-buru sayang, ucap Fatir. Ya, jangan lupa sarapan dulu, ucap Clarissa. Fatir menganggukkan kepalanya. Pria itu mencium istrinya cukup lama dan kemudian melepaskannya. Maaf ya Risa, nggak bisa nganterin ke depan, ucap Clarissa. Ya nggak apa-apa, lagian kalau nanti ada yang nganterin ke depan, terus mau naik ke atas, abang gendong, ucapnya. Clarissa tertawa saat mendengar jawaban suaminya. Apa berangkat ya sayang, ucapnya. Iya, jawab Clarissa. Fatir beranjak dari tempat tidur. Pria itu berdiri dan kemudian mencium punggung tangan istrinya. Fatir sungguh tidak tega meninggalkan istrinya. Namun pekerjaannya buat ia tidak bisa berlama-lama berada di rumah. Fatir menciumkan istrinya, kemudian pipi kiri, pipi kanan, bibir, hidung, dagu, tanpa ada dilewatinya dari wajah cantik istrinya. Fatir mencium istrinya dengan sangat lembut dan kemudian melepaskannya. Adek, jangan pikir yang tidak-tidak ya. Enggak apa-apa kok, anak kita pasti baik-baik aja. Yang penting, miminya jangan stres, ucapnya begitu sangat mencemaskan kondisi janin dan juga ibunya. Iya, tapi dalam kamar terus-terusan kayak gini, rasanya waktunya lambat berlalu. Kejar Risa cuma nonton, ucap Clarissa. Nanti kalau kondisinya udah lebih kuat, kita jalan-jalan. Adek mau jalan-jalan kemana, abang temanin, ucap Fatir yang berusaha menghibur istrinya. Abang katanya buru-buru, nanti terlambat, ucap Clarissa. Iya sayang, diamnya mencium perut istrinya. Fatir berjalan menuju pintu kamarnya. Fatir kemudian keluar dari dalam kamar. Nanti kalau abang sudah tidak sibuk, abang video call, ucapnya dari ambang pintu. Clarissa tersenyum dan menjawab, iya. Clarissa masih terus menatap pintu yang sudah tertutup rapat. Dalam kondisi seperti ini, buahnya betul sangat egois dan selalu ingin diperhatikan oleh suaminya. Fatir duduk di meja kerjanya. Begitu banyak pekerjaannya saat ini yang sudah menumpuk di hadapannya. Fatir memandang ponselnya berdering. Halo, ucapnya ketika mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo mas, apa kabar? Ucap Farah yang menjawabnya. Baik, jawab Fatir yang masih fokus dengan berkas-berkas yang ada di mejanya. Mas lagi di mana? Tanya Farah. Di kantor, jawab Fatir. Kapan mas mau pulang? Ucap Farah. Maaf ya, mas sekarang belum bisa pulang ke rumah. Kondisi Clarissa belum ada perubahan, ucapnya. Iya mas, nggak apa-apa. Apa boleh? Aku kantor bawa makan siang, ucap Farah yang sangat merindukan suaminya. Iya, kebetulan kerjaan mas lagi banyak, jadi malas keluar, ucap Fatir. Jadi aku boleh ke kantor mas? Tanya Farah. Iya boleh, jawab Fatir. Tapi aku nanti nggak diusir lagi kan mas? Ucap Farah. Fatir tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Enggak, jawabnya. Itu menu makan siangnya dibeli atau dibawa dari rumah, ucap Fatir. Bawa dari rumah mas, aku yang masak sendiri. Menu favorit kamu, ucap Farah menjelaskan. Yang benar, tanya Fatir. Iya, kamu kan tahu aku pandai masak, jawabnya. Iya, tapi aku udah gak ingat. Kapan terakhir makan masakan kamu, ucapnya. Iya, maaf ya mas, aku tahu selama ini sudah banyak salah, ucapnya. Ya nggak usah diingat lagi, cepat dia kesininya, udah pengen makan nih, ucap Fatir. Iya mas, aku langsung ke sana, aku siap-siap dulu, ucap Farah yang begitu sangat senang. Iya, jawab Fatir yang kemudian memasukkan sambungan teleponnya. Fatir tersenyum ketika memandang sikap istrinya yang sudah sangat jauh berbeda. Bahkan sekarang Farah tidak perlihatkan keegoisan seperti biasa.
Fatir merhentikan pekerjaannya saat ia begitu sangat merindukan Clarissa. Fatir menghubungi istrinya melalui panggilan video call. "Halo, assalamualaikum," ucap Clarissa. "Waalaikumsalam, lagi ngapain sayang?" ucap Fatir yang memandang wajah istrinya dari layar video callnya. "Lagi di kamar, ini anak-anak lagi pada main di sini," ucap Clarissa yang mengarahkan kamera ponselnya ke arah Evan dan juga Seren. "Evan sudah pulang," kata Fatir. "Sudah bang, belum lama gitu pulang langsung ke sini. Itu baju sekolahnya belum dibuka," ucap Clarissa. Fatir tersenyum menang istrinya. "Nanti dicoba makan ya," ucapnya. "Iya, Risa udah minta ke pelayan untuk masaknya Risa gado-gado," ucapnya. "Udah dibuatin?" tanya Fatir. "Risa baru ngasih tahu 5 menit yang lalu," jawab Clarissa. "Ya udah, ditunggu ya, sebentar lagi masak," ucap Fatir. "Iya bang," jawab Clarissa. "Udah dulu ya, abang lagi kerjaan," ucapnya. Clarissa menjauh bibirnya dan menahu suaminya melayar ponselnya, dan suaminya pun seperti apa yang dilakukan oleh istrinya. "Sudah ya, assalamualaikum," ucap Fatir. "Waalaikumsalam," jawab Clarissa. Chapter 55, Rindu. Fatir mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Perut sedikit menjahit-menjahit kepalanya yang terasa pusing saat memandang laporan keuangan yang ada di layar monitornya. "Permisi pak, ada Ibu Farah." "Suruh masuk," ucapnya. "Silakan bu," ucap dia menggeser posisi berdirinya. "Terima kasih," ucap Farah terdengar tidak biasa. Farah menang pintu ruangan suaminya yang sudah ditutup dari luar oleh sekretarisnya. Fatir duduk di kursi sambil tersenyum menang istrinya. Farah berjalan mendekati suaminya. Ia melepaskan paperback yang dibawanya ke atas meja. "Apa mau langsung makan mas?" ucapnya. Fatir diam menang istrinya. Fatir tidak menduga perubahan sikap istrinya yang begitu sangat drastis. "Kepalaku lagi pusing banget," ucapnya memijat pelipis keningnya. Farah tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Ia berjalan mendekati kursi yang saat ini diduduki oleh suaminya. "Kasihan, pusing ya," ucapnya berdiri di belakang suaminya. Tangannya memegang kepala suaminya dan mijat-mijat kepala suaminya tersebut. Fatir tersenyum menang istrinya. Sudah lebih 1 minggu tidak berjumpa dengan istrinya. "Apa masih sakit?" tanya Farah. "Sudah ringan," jawabnya. Farah melingkarkan tangannya di leher suaminya. Ia menempelkan pipinya di pipi suaminya, seakan ia menunjukkan betapa ia sangat merindukan suaminya saat ini. Fatir memutar kepalanya dan mencium pipi istrinya. "Kenapa kangen?" ucapnya. Farah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Aku kangen kamu mas, tapi kamu enggak," ucapnya. Fatir diam ketika mendengar jawaban istrinya. "Tahu dari mana kalau aku enggak kangen?" ucapnya. "Ya sekarang udah ada yang baru," jawabnya. Fatir menarik tangan istrinya dan meminta agar istrinya duduk di atas pangkuannya. "Maafin aku ya, aku belum bisa adil untuk kamu," ucapnya. Farah merasakan hatinya sangat sakit ketika mendengar ucapan suaminya. Mengapa selama ini dia tidak menghiraukan suaminya, dan sekarang dia baru menyadari betapa dia sangat mencintai suaminya. "Tapi aku juga istri kamu mas," diucapnya. "Iya aku tahu, hanya saja kehamilan Clarissa gak kayak kamu dulu. Waktu kamu hamil enak aja, semua makan enak, tidur enak, malah pipinya semakin bulat," ucapnya memegang pipi istrinya. Farah tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Aku waktu hamil enak semua, dan setelah melahirkan baru susah turunin berat badan diet, ucapnya. Farah menatap suaminya. Sudah sangat lama mereka tidak merasa kemesraan seperti ini. Bila seandainya ia tidak egois seperti biasa, mungkin suaminya tidak akan melakukan kesalahan seperti sekarang. Kita makan, ucap Farah mencium bibir suaminya. Boleh, jawab Fatir. Farah beranjak dari pangkuan suaminya. Ia memegang tangan suaminya dan berjalan menuju sofa sambil memegang paper bag yang tadi dibawanya. Fatir memandang menu yang saat ini dikeluarkan istrinya di dalam kotak Tupperware. Ayam goreng dengan sambal terasi, ditambah lalap daun kemangi, kemudian sop daging. Ini beneran kamu yang masak, ucapnya mana istrinya yang duduk di sampingnya. Farah menganggukkan kepalanya. Aku sudah gak sabar, aku ingin mencobanya, ucap Fatir yang mengambil piring dan juga nasi yang sudah disiapkan istrinya. Fatir mencicipi rasa ayam goreng masakan istrinya. Ia juga mencoba sambal terasi tersebut yang terasa begitu sangat enak di lidahnya. Fatir mencoba mencicipi rasa sup daging tersebut. Ini benar-benar enak sayang, ucapnya. Farah begitu sangat senang ketika melihat suaminya dan sangat menghargai masakannya. Ia makan bersama dengan suaminya. Farah tersenyum ketika melihat suaminya makan dengan sangat banyak. Maafin aku ya mas, selama ini gak pernah perhatikan kamu, sesalnya. Fatir tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Enggak usah diingat lagi yang dulu, kita akan mulai yang baru, ucapnya. Farah menganggukkan kepalanya. Gimana kabarnya Clarissa, ucapnya. Masih seperti yang kemarin, cuma sekarang sudah mau makan. Tapi ya gitu, kalau pagi dikeluarin lagi, ucapnya. Kasihan ya, ucap Farah. Iya, ucap Fatir. Fatir menarik tangan istrinya, gak bos istrinya semakin dekat dengannya. Kau bawa sup, mulut aku jadi bau sup ini, ucap mendekatkan bibirnya ke hidung istrinya. Farah tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Farah mengambil tisu dan mengusap bibir suaminya yang saat ini masih berminyak. Tanggung jawab, ucap Fatir menggantung leher istrinya dan mencium bibir istrinya. Farah menjamkan matanya ketika merasa bibir suaminya yang menyentuh bibirnya. Farah tidak pernah membayangkan bahwa ia masih bisa merasa kemesraan seperti ini dengan suaminya. Tanpa sadar air matanya menetes ketika suaminya mencium bibirnya. Fatir melepaskan bibirnya dari istrinya ketika ia merasakan asin saat mencium bibir istrinya. Kenapa nangis? Ucapnya mengusap air mata istrinya. Farah menggelengkan kepalanya dan memeluk suaminya. Saat ini hanya penyesalan yang ada di dalam dirinya. Sayang, kamu jangan nangis lagi, ucap Fatir. Aku merasa sangat bersalah mas, sama kamu, sama anak-anak, ucapnya. Apa kamu rindu sama anak-anak? Tanya Fatir. Farah menganggukkan kepalanya. Kapan Anda di rumah? Nanti anak-anak aku bawa pulang ke rumah, ucapnya. Aku ada di rumah malam mas, soalnya dari pagi sampai jam 10, kadang jam 11, aku baru selesai syuting, ucapnya. Ya sudah, kapan kamu sempat aja kabari, dan nanti aku bawa anak-anak pulang ke rumah, ucapnya mengusap air mata istrinya. Iya mas, jawab Farah. Farah melingkarkan tangannya di leher suaminya. Ia mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Cuma itu semakin lama semakin memanas. Mereka seakan ingin melepaskan rasa rindunya satu sama lain. Tangan suaminya sudah mulai meraba tubuhnya. Aku kunci pintu sebentar, ucapnya. Fatir menarik nafasnya kemudian melepaskan istrinya dari pelukannya. Iya sayang, jawabnya. Farah berjalan menuju pintu dan menguncinya. Farah kembali ke atas suaminya. Ia berdiri di depan suaminya. Mas, kita di kamar aja ya, ucapnya. Iya, jawab Fatir berjalan memegang tangan istrinya.
Farah berbaring di atas tempat tidur yang ada dalam ruangan tersebut. Farah bahkan tidak mampu mengendalikan dirinya ketika ia mencium suaminya dan muka dasi melingkar di leher suaminya. Farah membukakan jas suaminya dan menjatuhkannya ke lantai. Dengan sangat lincah buka kancing baju kemeja suaminya. Fatir merasakan sentuhan dari istrinya. Berulang kali ia menjamkan matanya ke istrinya mampu membuatnya tidak berdaya. Fatir baring di samping istrinya dengan keringat yang masih membasahi tubuhnya. Setengah jam lagi aku rapat. Aku siap-siap sebentar ya sayang, ucapnya mencium kening istrinya. Iya, jawab Farah. Kamu hari ini ada syuting? Tanyanya yang menang istrinya. Jam 3, ucapnya. Aku rapatnya mungkin sampai jam 4 sore, ucap Fatir. Ya mas, nggak apa-apa. Nanti aku akan langsung berangkat syuting aja, ucapnya. Ya udah, nanti hati-hati ya berangkatnya, ucap Fatir mencium ke istrinya dan juga mencium bibir istrinya. Farah tersenduh suaminya. Saat ini ia seperti kekasih gelap suaminya. Ia datang menemui suaminya secara sembunyi-sembunyi seperti ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.